Selamat pagi menjelang siang. Semoga hari Pagi, ini Bu. teman-teman semoga hari ini teman-teman sehat selalu ya. Ya. Pagi, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Hari ini saya masih mau mereview tentang soal yang kemarin, yang ventilasi buatan. Jadi kita mulai bahas itu dulu ya. Nanti baru saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Oh iya teman-teman, untuk semester ini kita ketemu sampai 16 kali pertemuan ternyata. Jadi untuk minggu depan belum belum UTS dulu ya. Jadi pelaksanaannya masih 2 minggu lagi untuk UTS di pertemuan ke-8 kayak gitu. Oke, saya share screen. Baik, ini contoh soal yang kemarin ya teman-teman dari materi ventilasi buatan yang sudah saya share. Kalau di sini untuk kondukan dindingnya tersusun dari granit, batu bata, dan kayu lunak. Kemarin ada yang bertanya, Bu, gimana caranya untuk bisa tahu nilai kondukannya? Di ventilasi alami, di materi ventilasi alami di PowerPoint sudah ada, dan di e-book juga ada e-book yang sudah saya share di Google Classroom ya. Jadi di e-book ini ada di halaman berapa ini? 110, ada di halaman 110 untuk nilai konduktivitas dan resistivitas. Jadi kita nanti pakai nilai yang resistivitas ini ya. Oke, untuk menyelesaikan ini. Jadi R batu granit ini 0,34 diperoleh dari nilai resistivitas ya. Jadi kita tahu di sini nilai batu granit mana ya batu granit. Nah, ini batu granit. Nah, ini batu granit ini dapatnya 0,34 resistivitasnya kayak gitu. Ya. Ya, 0,34, 0,83 untuk batu bata sedang dan juga kayu lunak resistivitas itu dapatnya dari tabel tersebut gitu ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya masuk ke soal evaluasi kemarin. Jadi kemarin saya sudah menyisipkan soal di Google Classroom untuk coba teman-teman kerjakan lagi. Hitunglah kondukan dinding yang tersusun dari kayu keras 1,5 cm, kemudian ada batu bata sedang itu 12 cm dan plywoodnya 1,5 cm. Jadi kalau misalkan kita coba hitung di sini ya. Oke. Jadi ini nantinya penyelesaiannya yang pertama untuk kita harus tahu dulu R kayu kerasnya. R kayu kerasnya di e-book fisika tadi ya. Jadi di e-book tadi 6,25, Bu. Ya, di sini kayu keras, bentar ya. Nah, ini ya kayu keras. Nah, 6,25 benar kata temanmu tadi. Ya. Ya. 6,25. Dapatnya adalah 6,25. Ini satuannya meter degree Celcius per W. Nah, kemudian untuk cara pengerjaannya kita harus tahu dulu tahapannya ya dari R aksen kayu kerasnya. Iya, Bu. Ya. 1,5 per 100. Ya. Gini teman-teman, di contoh soal, sebentar ya. Ini untuk di contoh soal kemarin. Nah, di contoh soal ini ada tulisannya 12 per 100. Ya. 12 per 100 itu karena 12-nya adalah senti dari soal. Iya. Ya.
12 ini kan senti ya di sini ya, granitnya Ibu. 2 senti ya, kemudian untuk satuannya harus meter. Jadi kan nanti dibagi 100 kan ya, naik 2. Iya, Benar Bu. enggak? Nah, makanya dia dibagi 100. Jadi kalau misalkan ada soalnya ya, ada soalnya yang memang sudah meter, jadi tidak perlu dirubah menjadi apa namanya? Kalau Bagi sudah 100, meter ya. tidak perlu bagi perlu 100. dibagi 100. Iya, benar. Tapi kalau memang belum meter, dia harus dibagi dengan 100, Bu. 100 seperti itu. Ya. Jadi R aksen kayu keras di sini 1,5 cm untuk apa namanya? Nilainya. Jika dia dijadikan meter, berarti dapatnya adalah 0,015. Benar ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. 0,015. 015. Iya. Jadi kemarin beberapa teman-teman ada yang WA saya tanya di grup juga di kayaknya. Terus kemudian saya suruh menyesuaikan dengan satuan. Maksudnya seperti ini. Jadi jika dia belum meter, ya harus dirubah ke meter dulu. Tapi kalau sudah meter, seperti nomor 2 ini, berarti dia tidak perlu dirubah. 0,015 dikali 6,25. Ya, ini dapatnya adalah 0,0937. iya, 0,09375. Iya. 5. Iya, Bu. 9375 satuannya ini ya, Persegi kuadrat degree C. degree Celcius per W. Ini dapatnya untuk R kayu keras. Jadi Aksen kayu keras. R aksen kayu keras. Oke. Ini nggak mau dihapus. Jadi tak hapus aja ya. Oke, sebentar. Clear ya. Tak tulis di sini aja. Jadi R aksen kayu keras dapatnya 0,09375. Iya. Kemudian untuk R aksen dari batu bata sedang dapatnya berapa teman-teman? 0,83, Bu. Mantap. Ya. 0,0996 ya, benar nggak? Untuk hasil akhirnya hasilnya, R Bu. aksen ya. Iya, Langsung Bu. itu aja ya. Kan teman-teman Iya, sudah Bu. tahu cara mencari R batu bata sedang. Kemudian kita langsung hitung R ke aksen. R aksennya aja. Iya, Bu. 996. R aksen plywood. Ya. Kemudian untuk R aksen plywood 0,1875. Oh iya benar. Iya, saya ngitungnya juga segitu. 10875. 75. 10,8. Ya. Terus kemudian tinggal ngitung K aksen elemennya ya. Iya, Bu. K aksen elemennya berarti seper dari R aksen kayu keras Tambah plus R aksen batu bata. Tambah R aksen plywood. sedang. Iya. Batu bata Batu sedang. dan R aksen R plywood ya. aksen plywood. Plywood. Dapatnya ini berarti hasilnya sekitar 3,3102. Segini ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Saya harap sudah benar semua kerjakannya.
Ya, jadi hasilnya seperti ini untuk yang nomor 1. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, yang apa namanya, R aksen asbes disemprot ya, berarti dapatnya berapa teman-teman? 0,7. 2,1,75 Ibu. 1,75. Ini berarti nantinya 1,75. tidak perlu dibagi 100 loh ya, karena dia sudah meter ya, pakai 3,5 tinggal dikali 21,75. Benar gitu ya? Oh, saya dibagi 1. Iya. Berarti dapatnya berapa? 76,125. 76,125. 125 kayak gini ya. 25. Oke. Iya, Bu. Nah, kemudian untuk R aksen dari semen asbes padat. Nah, kalau yang ini dia masih dalam bentuk senti, jadi dia perlu dibagi 100 ya. Kayak gitu. Ya, terus kemudian baru dikali dengan R semen asbes padatnya, nilainya 1,74 kayak gitu. Berarti hasilnya adalah ya 0,0174. Iya, benar. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya R dari jerami, papan jerami. R aksen dari papan jerami. 0,2. Ya, jadi 2 cm itu dibagi 100 dulu, dijadikan meter, kemudian dikali dengan R jeraminya berapa R jerami? 10,75 Ibu. Ya, 10,75 berarti hasilnya 0,215. 0,215. 215. 0,215. Ya, good. 0,215, Bu. Jadi kayak gini ya hasilnya. Oke. Terus kemudian yang terakhir adalah K aksen elemen. K aksen elemen dari kesemuanya 1 dibagi dari R aksen asbes yang disemprot, terus kemudian R aksen semen asbes, ya. Terus kemudian ada R aksen papan jerami. Dapatnya berapa teman-teman? Langsung hasilnya aja. 0,013 130 kayak gini ya? Iya Ibu. Iya, Weber meter kuadrat. Nah, ini hasilnya untuk yang nomor 2. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa ya. Ada yang masih bingung nggak caranya melihat R plywood? R-nya, R dari kayu keras, plywood dan seterusnya itu, terus kemudian cara menghitung R aksennya. Ada yang masih bingung nggak teman-teman? Tidak, Bu. Enggak ya? Tidak, Bu. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasannya. Bentar ya. Oke, jadi namanya fisika ini kan sebenarnya ke fisika teknik ya. Nanti untuk teman-teman yang di peternakan mungkin bisa diaplikasikan nanti kalau misalkan kalian mau desain sebuah kandang untuk hewan misalkan seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan seekor hewan itu untuk suhu di dalam kandang itu butuhnya seberapa. Terus kemudian desainnya nanti kalian juga bisa ngitung-ngitung ya. Oh, kalau panas di dalam suatu ruangan kayak gitu, ventilasinya nanti gimana? Butuh ventilasi buatankah atau ventilasi alami saja?
Tapi kalau ventilasi alami nanti untuk elemen bangunannya kayak apa. Jadi bisa diaplikasikan seperti itu ya teman-teman nanti kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk sipil sendiri itu bukan kok fisika yang fisika seperti SMA SMK ya, tapi lebih aplikatif ke tekniknya kayak gitu. Karena kita sudah membahas tentang berkaitan tentang material bangunan kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau apa namanya, kalau untuk teman-teman yang dari peternakan misal, jadi nanti ya tinggal di apa namanya diikutkan gitu aja ya, yang kiranya bisa nyangkut ke apa namanya material bangunan. Jadi itu yang disebut dengan fisika teknik kayak gitu teman-teman. Nah hari ini tadi saya sudah apa namanya sharing tentang pencahayaan ya. Tentang pencahayaan alami. Jadi selain membahas tentang soal tadi, bentar, saya buka dulu materinya. Saya juga sudah membahas tentang mengunggah materi tentang pencahayaan alami di Google Classroom. Oh iya teman-teman, ini tadi saya cek itu kok cuma beberapa aja ya yang sudah mengumpulkan tugas. Masih ada sekitar 17 anak yang belum. Jadi saya harap untuk tugas ya kan outputnya tetap nilai ya teman-teman. Jadi sayang kalau teman-teman nanti nilainya ada yang kosong kayak gitu. Jadi walaupun telat ya sudah kumpulkan saja kayak gitu ya teman-teman ya. Yang belum mengumpulkan utamanya. Saya juga kasihan juga teman-teman kan apa namanya sudah sekolah jauh-jauh, tapi ya gimana lagi ini kan kondisinya masih daring ya. Jadi mungkin beberapa ada yang kesusahan di sinyal seperti itu. Jadi saya beri kelonggaran. Jadi saya beri kelonggaran. Silakan teman-teman yang telat tetap mengumpulkan tugasnya, nggak apa-apa, silakan. Ada 17 anak soalnya yang belum mengumpulkan. Jadi kasihan juga nanti kalau misalkan kalian nggak ikut mengumpulkan, nilainya kan jadinya kosong. Bu, ada pertanyaan mengenai cara pengiriman tugas. Oh iya, kenapa? Gimana? Apakah kalau waktunya sudah tenggat, tugasnya masih bisa dikirim, masih bisa masuk di? Nah, ini untuk tugas kan ada tenggat waktu ya. Jadi nanti saya sebagai pengajar itu nanti nerimanya di Google Classroom itu tugas terlambat ataupun tidak ada notifikasinya. Pokoknya intinya kalau terlambat dia nanti akan ada pemberitahuannya kayak gitu teman-teman. Jadi semua tugas kan biasanya saya beri tenggat waktu kayak gitu. Ya memang niatnya itu buat tahu ya apa namanya keaktifan kalian. Niat apa enggak sih sama perkuliahan saya kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang niat pasti nggak bakal ngumpulkannya terlambat kan ya, sesuai dengan tenggat waktu kayak gitu. Jadi biar saya juga tahu, oh dia yang terlambat, oh dia yang nggak terlambat. Jadi usahakan jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat di sayanya, di Google Classroom saya itu kelihatan, oh anak ini terlambat mengumpulkan kayak gitu. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Enggak? Ibu izin bertanya mengenai soal tadi, Ibu. Iya, boleh silakan. Kalau semisalnya untuk pencarian R aksennya, Ibu, semisalnya hasil akhirnya itu 0, angka di belakang komanya itu, Ibu, 5 atau bahkan lebih. Bisa tidak yang diambil itu 4 angka di belakang koma, Ibu? Boleh, enggak apa-apa, silakan. Jadi biasanya kan memang ada pembulatan kayak gitu ya. Normalnya kan biasanya pakai 2 atau enggak 3. Nah, kalau pakai 4 sampai 5 itu kan kebanyakan gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai 2 angka di belakang koma enggak apa-apa. Enggak masalah, iya. Yang penting apa namanya dibulatkan kayak gitu ya, teman-teman. Oke, saya mulai untuk pencahayaan alami. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi kita move more dari yang sebelumnya all about ventilasi ya, buatan dan ventilasi alami. Kali ini kita sudah masuk ke pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini enggak seribet sama ventilasi ya. Jadi
perhitungannya nggak sampai ribet kayak gitu teman-teman. Nah, di bumi kita sumber energi itu adalah matahari ya. Jadi matahari itu bisa dimanfaatkan oleh manusia kayak gitu. Pun juga manusia ini bisa memberikan impact ya ke kebutuhannya dengan membuat energi terbarukan. Utamanya juga bisa memberi manfaat ke manusia sendiri, seperti halnya ada solar panel kayak gitu ya. Jadi mengingat matahari itu sumber utama, jadi dianya si matahari ini perlu kita manfaatkan gitu ya. Gimana caranya kita memanfaatkan? Ada solar panel, kemudian ada kincir ya. Kincir itu di mana sekarang? Tuh di Sulawesi kalau nggak salah, kalau Indonesia buat itu ya. Jadi di sana ada pembangkit listrik tenaga angin di sana kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang dari Sulawesi ini ada nggak? Ada nggak teman-teman ini? Nggak ada ya? Iya. Jadi di Sulawesi, daerah Sulawesi yang banyak untuk kena proyek pemerintah kayak gitu maksud saya. Iya Bu. Nah, kemudian kita akan mengenal namanya spektrum radiasi untuk satu pencahayaan alami. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bahwasanya spektrum radiasi itu kasarannya itu pembiasan cahaya kayak gitu ya teman-teman ya. Nantinya dia bisa dimanfaatkan untuk gelombang radio dan seterusnya. Kemudian dari spektrum radiasi ada kelebihan cahaya dan sinar matahari sendiri. Yang pertama yang jelas sifatnya alami natural. Jadi kalau di teknik sendiri, kalau dikaitkan dengan desain sebuah rumah, desain suatu bangunan, kita normalnya anak-anak teknik itu, anak-anak arsitek menyarankan jika kita membuat rumah itu hadapnya ke utara atau enggak ke selatan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena jika pagi ada matahari yang muncul, kita tidak terlalu banyak mendapatkan matahari, dan juga kalau pas siang tidak terlalu panas karena matahari kan semakin ke barat ya. Jadi kita nggak dapat panas yang nyentrong gitu ya teman-teman ya, terlalu strong kayak gitu. Kalau sore kan tambah panas banget mataharinya. Jadi alangkah baiknya saran dari seorang arsitek kayak gitu, itu biasanya hadapnya ke utara atau enggak ke selatan untuk di daerah Indonesia kayak gitu. Karena dapatnya banyak angin kayak gitu ya teman-teman. Banyak angin yang diperoleh. Kan anginnya dari utara dan selatan. Untuk panas juga, ya, untuk panas juga tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian cahaya matahari, sinar matahari itu berlimpah, tersedianya berlimpah. Jadi gimana kita manusia itu pandai-pandai untuk memanfaatkan kayak gitu. Kayak tadi ada solar panel dan seterusnya. Kemudian tersedia secara gratis. Jadi kita kalau menjemur pakaian juga mudah ya, gratis itu untuk cahaya matahari. Kemudian terbarukan karena dia tidak ada habisnya sampai matahari mati. Kalau matahari mati kan berarti kiamat ya. Oke, memiliki spektrum cahaya yang lengkap karena matahari sendiri juga kadang dimanfaatkan sama balita ya. Ada vitamin D-nya mengandung seperti itu. Jadi kalau dijemur gitu anak-anak balita tujuannya biar dapat vitamin D. Katanya anak kecil ya. Kemudian memiliki daya panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makhluk hidup di bumi. Selanjutnya dapat digunakan untuk pengobatan. Nah ini pengobatan tadi. Ya. Kemudian kalau COVID kayak gini pandemi itu kan disarankan untuk berjemur ya. Berjemur 15 menit sekitar jam 10 kayak gitu. Jadi teman-teman sangat terbantu sekali kalau ada matahari. Tapi kalau
sekarang ini musimnya nggak jelas ya, La Nina juga ada badai, jadi kadang mendung seharian, kadang ada matahari, jadi nggak pasti. Ya Allah alam, semoga kita dihindarkan dari mara bahaya gitu aja ya teman-teman. Oke, banyak-banyak berdoa. Ya Bu. Oke, kelemahan cahaya matahari untuk pencahayaan ruangan. Jadi bangunan berlantai banyak dan gemuk itu yang berdinah rumit ya, semacam apartemen contohnya. Sulit untuk memanfaatkan cahaya alami matahari. Jadi seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, bahwasanya kalau kita menyinggung tentang anak arsitek, anak sipil, itu biasanya kalau filosofinya anak arsitek tuh disarankan untuk membuat rumah yang hadap ke utara atau hadap ke selatan karena banyak udara yang masuk dan cahayanya juga mengikuti kayak gitu itu. Kalau pagi kena cahaya sehat, nanti kalau siang juga nggak terlalu panas kayak kalau sore. Nah, Bu, maksudnya menghadap ke utara. Nanti dulu ya, saya jelaskan ini dulu, nanti teman-teman tanya di akhir sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Oke, selanjutnya intensitas tidak mudah diatur, itu sangat terang atau redup. Jadi cahaya matahari sendiri kan kita tidak bisa mengkontrolnya ya. Jadi nantinya cahaya matahari itu ya sangat terang atau kadang redup kalau ada mendung kayak gitu. Pada malam hari yang jelas tidak tersedia. Makanya kita mulai memikirkan menggunakan solar panel dan seterusnya agar di malam hari kita bisa menggunakan. Selanjutnya, sering membawa serta panas masuk ke dalam ruangan. Jadi kalau ada angin hisap kayak gitu ya, teman-teman kan akan kerasa namanya panas di dalam suatu ruangan. Jadi di dalam suatu ruangan kadang ada angin-angin gitu ya di atas, di atap. Kalau kita berdiri di bawah angin-angin tersebut kadang terasa panas kayak gitu. Nah, kemudian dapat memudarkan warna. Jadi kita juga harus hati-hati saat menjemur pakaian. Jangan terlalu lama. Kalau orang Jawa ngomong itu dikelantang gitu ya. Jadi mulai pagi sampai sore baju baru diambil. Nah, itu pasti yang jelas akan pudar warnanya kayak gitu. Dapat memudarkan warna. Karena mengandung spektrum cahaya tadi. Oke, ini untuk simbol satuan dalam cahaya. Jadi nanti kita akan mengenal dengan lumen, kemudian ada kandela juga, kemudian ada lux dan CD per meter persegi. Gitu. Nah, ini makna dari warna dan kesan menurut ahli manajemen stres. Jadi ternyata warna itu ada maknanya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Untuk ini. Nah, kemudian kita bisa menghitungnya nanti tentang faktor cahaya siang hari atau biasa disebut daylight factor (DF). Caranya seperti ini. DF adalah EI per EO dikali dengan 100%. Untuk contohnya seperti ini, bila diketahui DF satu titik di dalam ruangan adalah 10%, berapakah iluminan di titik tersebut? Kalau kita ngomong iluminan berarti EI ya. Kemudian di titik tersebut ya. Jadi iluminan di titik itu EI, kalau iluminan di luar ruangan itu adalah EI. Kemudian ketika diukur dia akan menunjukkan angka 8.000 lux kayak gitu. Nah, ini cara pengerjaannya. Nanti teman-teman coba baca-baca sendiri dulu, sekaligus memahami ya untuk soalnya juga. Karena kalau kita ndak paham dengan soalnya, kadang ngerjakannya juga susah. Seperti biasa seperti itu, nanti teman-teman coba baca dulu kayak gitu. Jadi untuk DF cara pengerjaannya, penyelesaiannya seperti ini. Baik, saya buka sesi tanya jawab, silakan. Saya ingin bertanya mengenai arah pembuatan rumah, Bu. Ya, silakan, Indra. Maksudnya pintunya yang dihadap ke utara atau? Iya, arahnya
hadap menghadapnya. Normalnya kalau orang arsitek atau orang sipil itu menyarankan seperti itu. Hadapnya ke utara atau hadap ke selatan, kayak gitu teman-teman. Untuk filosofinya lebih paham orang arsitek ya. Gimana penjelasan lebih detailnya itu bisa ditanyakan ke orang arsitek. Kebetulan saya enggak arsitek ya, dulunya teknik sipil, jadi itu saya juga kurang paham. Karena kalau seni bangunan itu lebih ke arsitektur. Gitu. Jadi kalau untuk sipil hanya lebih ke hitungan dan aplikatifnya. Kalau arsitek itu kasarannya lebih ke seninya, seni bangunannya, kayak gitu. Interior, eksterior. Oke, silakan next. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Ada, Bu. Ya, silakan. Mengenai dengan tugas ventilasi alami tadi, Bu. Apa? Iya. Ini ventilasi buatan, Bu. Ya, silakan. Bisa kalau yang sudah kerja, Bu, bisa kerjakan kembali. Soalnya saya punya ini ada yang di nomor 2, Bu. Ada kebingungan di bagian 3,5 meter tadi saya dibagikan 100. Ya, jadi kalau sudah ngirim tugas nggak usah diperbaiki, sudah itu aja. Jadi niatnya saya mengevaluasi itu biar teman-teman tahu kurangnya ada di mana, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan dapat soal yang berkaitan dengan ventilasi buatan atau ventilasi alami, jadi teman-teman bisa langsung kerjakan gitu. Oh, saya dulu salahnya di sini, jadi tidak mengulanginya lagi. Nggak usah dikirim lagi, Mas. Kalau sudah kerjakan. Soalnya kalau kamu ngirim lagi, nantinya itu tulisannya jadi terlambat, gitu. Malahan. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ngirim lagi. Ya, oke, silakan. Sama-sama. Untuk yang lain, silakan. Silakan teman-teman. Nggak ada? Jelas. Oke, baik. Jadi itu aja ya teman-teman untuk hari ini terkait dengan pencahayaan alami. Nanti coba teman-teman download dulu yang di Google Classroom, terus kemudian nantinya dibaca, dipahami dulu untuk soalnya. Kalau kurang paham, silakan ditanyakan, bisa lewat WA group atau chat saya pribadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.